dulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami ucap syukur untuk kebaikan-Mu Bapa. Di mana Tuhan pagi hari ini kami mau belajar, sertai setiap pelajaran kami pada pagi hari ini. Biarkan setiap pelajaran kami bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Bapak Kau berkati setiap alat-alat yang kami pakai Tuhan, jaringan internet segalanya Tuhan Kau berkati. Biarkan semuanya Tuhan bisa berjalan dengan baik ya Bapak. Kau berkati juga Pastor Christina yang akan menyampaikan setiap pelajaran hari ini. Biarkan setiap pelajaran yang disampaikan bisa menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amen. Yeah, Sister Christina, go ahead. What do you want me to do? Yeah. Yeah, we're going to go straight into the Tabernacles, the Feast of Tabernacles. And we just finished Feast of Tabernacles on Friday. Yeah. Yeah. So we're going to do the second slide. Yes. Yeah. Okay, so this is the first slide. Can you see it over there? Yeah. Yes, yes, very clear. The second slide. Adik-adik bisa kelihatan ya di situ ya? Bisa Pak. Ya, oke. Okay, so the Feast of Tabernacles is the last feast of the fall feast. Jadi hari raya kemah atau tabernakel itu adalah hari raya yang terakhir dari pesta-pesta yang diadakan atau hari raya yang diadakan pada waktu musim gugur. So as a review, can you tell me what are the other two that you've studied? Coba kalau ada yang belajar, yang dua yang sebelumnya apa? Ada yang bisa jawab? Hari Raya Trompet, Yom Teruah. Yom Teruah, ya. Hari Raya Penebusan, Yom Kippur. Ya. Kippur. Ya. Okay, good. All right, so the Feast of Tabernacle, there are two other names given to the Feast of Tabernacle. Jadi ada dua nama yang lain yang diberikan untuk hari raya kemah suci ini ya, hari raya tabernakel. And so one is called the Feast of Ingatherings and the other one the Feast of Booths. Ya, ini ada nama lain yang diberikan yaitu hari raya ingathering. Saya terjemahkan aja perhimpunan, masuk di dalam suatu perhimpunan. Saya nggak tahu terjemahannya ini dan saya belum pernah dengar sebelumnya. Jadi saya terjemahkan aja. Tapi saya masukkan di bahasa Inggrisnya juga kalau misalkan ada yang salah, saudara bisa koreksi sendiri. Hari raya masuk ke perhimpunan. Okay. Yeah. So let me explain first the last name, Feast of Booths. Yang lain, selanjutnya adalah hari raya pondok daun atau Feast of Booths tadi. So we're going to go to the next slide so you have an idea what booths is like. Ya, supaya saudara bisa punya gambaran bagaimana hari raya pondok daun itu, hari raya tabernakel itu, atau hari raya ingathering atau hari raya perhimpunan, itu kita lihat di dalam slide ini. Yeah, so you see, well, that's me and my husband. Itu adalah Sister Christina dengan Pak Pendeta Gordon Tan, suaminya. Yeah. Okay. So this is this picture here. You will see it's like a shelter, right? Jadi, you see it's like a kalau shelter. saudara perhatikan di situ kelihatannya seperti shelter gitu, seperti apa ya? Tempat yang sederhana, tempat yang sementara begitu, tempat rumah atau pondok yang sederhana gitu. So what the Jewish people will do every year on the Feast of Tabernacle, they will build this temporary shelter called booth.
Jadi tiap tahun di dalam hari raya Tabernakel itu, maka umat Yahudi itu membangun rumah-rumah sederhana ini atau pondok gitulah, disebut pondok gitu. Yeah, so what they do is they will have their meal there. I don't know if they sleep there like today, but they definitely have their meals outside in that booth. Jadi di dalam hari raya Pondok Daun-Daun itu, maka mereka itu merayakannya dengan membangun pondok-pondok sederhana begitu, dan mereka itu saya nggak jelas apakah mereka tidur di sana beberapa malam gitu atau cuman tapi yang pasti mereka itu makan di situ. Mereka menikmati makanan di situ di dalam pondok-pondok sederhana begitu. Yeah, so what the reason why they do that is because God told them to, as a reminder of their time in the wilderness. Jadi itu mereka melakukan demikian, itu suatu peringatan karena Tuhan sendiri, Allah sendiri yang memerintahkan pada mereka untuk hidup di dalam setahun sekali itu di dalam pondok-pondok sederhana itu untuk memperingatkan kembali kepada satu sejarah itu. So they remembered what their forefathers, had done in the wilderness because of disobedience. So they were in the wilderness for 40 years. Jadi itu mengingatkan mereka bahwa 40 tahun perjalanan mereka mengembara keluar daripada tanah Mesir, itu nenek moyang mereka itu keluar daripada tanah Mesir masuk ke dalam tanah perjanjian. And yet at the same time they remembered the goodness of God in providing for the needs of their forefathers, and taking care of them, even in all that they did that was wrong. Oke. Jadi mereka itu mengingatkan kesetiaan Allah, memberi penyediaan tiap hari dan memimpin mereka masuk di dalam tanah Kanaan itu. And so it's also to remind them that the place where they are is temporary, but they are going into the promised land. Dan itu mengingatkan mereka kesetiaan Allah untuk memberi pemeliharaan tiap hari sampai mereka masuk di dalam tanah perjanjian itu. So how does this apply to us? Bagaimana ini bisa diaplikasikan dalam hidup kita? So when we think about the booth, we think about earth as a temporary place. Hold on, can you wait for a few seconds? Okay, sure. I forget to do something on the live stream. Hold on. Okay, let's continue. Okay. Sorry. Yeah. It for us it reminds us that earth is a temporary place and that we are going to have a permanent home with God. Jadi ini sebetulnya mengingatkan juga bahwa hidup kita ini dalam pengembaraan dan kita hanya sementara saja, dan kita akan nanti pada masuk di dalam kekekalan baru itu adalah baru yang benar gitu, baru rumah kita yang sejati dan permanen. Yes, so I just want you to imagine, I don't know if every one of you have gone on an airplane to a destination, and to transit in, maybe 2 or 3 transit before you get to the final destination.
Jadi kalau saudara melakukan perjalanan ini ya, perjalanan kalau saudara terbang dan sebagainya itu, maka juga kita melalui tidak langsung sampai, tapi mungkin kita akan melewati transit beberapa tempat begitu. So Earth is like a transit area. Jadi sebetulnya dunia ini atau bumi ini sebetulnya semacam tempat untuk transit, tempat untuk sementara kita transit ya. Apa transit itu apa ya? Ngerti nggak artinya transit? Ngerti, Pak. Ngerti ya? Oke, enggak perlu diterjemahkan lah. Kasih contoh aja. Kasih contoh aja dari Amerika ke Jakarta ya, harus lewat Jepang. Misalkan saya mau dari Jakarta, dari Houston mau ke Singkawang gitu, saya transit di Jakarta, di Jepang dulu, di Narita, lalu transit di Jakarta, lalu kemudian pergi ke Pontianak. Lalu transit berapa lama, lalu kita ganti dengan mobil 4 jam kira-kira sampai di Singkawang. Jadi ternyata ada beberapa tempat transit di situ. So the idea is that, we have to understand we're on transit. So we want to catch the next plane because we want to go to the final destination. Jadi idenya adalah kalau kita itu dalam perjalanan, kita itu dalam transit, kita harus jangan sampai ketinggalan dengan pesawat yang berikutnya gitu, supaya kita bisa sampai ke tujuan. The problem with us today as believers, if we love the world too much, we may miss our next flight to our destination. Jadi problemnya kalau kita itu mengasihi dunia itu begitu rupa, maka kita itu bisa ketinggalan pesawat untuk kita itu masuk di dalam penerbangan yang berikutnya, sehingga kita tidak sampai dengan tujuan. Is there are some passengers like for example, at the airport, the Singapore airport, because it has so many nice, things to look at, some, and then shopping, and there are people who actually miss their flight. Jadi kalau misalkan saudara ada di Singapura Changi Airport itu, maka itu ada begitu banyak, ada tempat makan, jajanan, ada tempat hiburan, ada macam-macam itu, ada Legend, ada apa segala macam, hotel-hotel dan sebagainya itu. Dan itu kadang-kadang kalau terlalu banyak distraksi, kita bisa ketinggalan pesawat tuh kita. So this can happen to us as believers, we can get lost in the world because we are so in love with the world, and we may miss our transit to our next flight to the permanent place where God wants for us. Jadi kalau ini mengingatkan kita juga, kalau kita di dalam perjalanan waktu kita transit di bumi ini, karena kita sangat mengasihi dunia ini, kita lupa dan kita bisa ketinggalan akan pesawat yang berikutnya yang membawa kita kepada kekekalan itu, sehingga akhirnya karena kasih kita luar biasa itu, maka kita jadi terpengaruh gitu. Yeah, so I hope that example helps you to understand what is this, the concept of the booth and going into the promised land. Jadi saya harap saudara-saudara bisa mengerti konsepnya tadi. Jadi sifat sementara kita hidup di dalam dunia ini, sifat kita itu di dalam tempat-tempat sementara, di tempat pondok-pondok itu, supaya kita itu tahu bahwa dunia ini adalah sementara saja dan kita akan menuju kepada kekekalan itu, tujuan terakhirnya di situ. Jangan sampai kita itu terlena dan terbuai atau melupakan kita lupa bahwa kita itu sedang dalam perjalanan. So the comfort here is that no matter what you're going through right now, no matter what the problems, the challenges, just remember, things on earth are all temporary, and there is going to be a place of rest for us with God forever.
Jadi kalau sesuatu yang menghibur kita, satu penghiburan kita, kalau kita mengalami derita, kita mengalami kesusahan, kita mengalami seringkali ada juga sakit dan sebagainya itu, maka biarlah itu menjadi penghiburan bahwa ini sifatnya hanya sementara, karena tujuan akhir kita itu nanti kepada kekekalan di mana itu adalah yang di mana tidak ada sakit lagi, di mana tidak ada penderitaan, di situ adalah hidup yang kekal itu. All right, so that's the Feast of Booth, the name. So the other name that we want to look at is the ingathering. What does it mean? Why do you have this in the fall feast? Is it on the next slide or before? Yeah. Go back to the This one? Slide 2. Yeah. Yes. No. Go back. Yes, this one. Yeah, correct. That one. Yeah, you go back. It's The Feast of second. Gathering. Yeah, correct. Yes. Just to explain what it means, okay? So why is it called Feast of Ingathering? Jadi kenapa kok itu Hari Raya Tabernakel itu, Hari Raya Kemah Suci itu disebutkan Hari Raya Ingathering atau apa? Masuk ke dalam perhimpunan itu. Is that the connotation of rapture or something like that? Gathering like that? Yeah, yes, it is. But the why it's called like that at that time is because that it is the end. Remember, this is the fall feast. Mm-hmm. So fall feast is at the end of the harvest, right? Yeah. Jadi dinamakan demikian perhimpunan atau pengumpulan begitu ya, pengumpulan. Itu karena ini adalah pesta di dalam hari raya yang terakhir dari masa pesta-pesta musim gugur. Jadi di situ seperti dikumpulkan semuanya begitu. Yeah, so like, for I don't know about in Kalimantan, but in Sarawak, you have the gathering of all the rice. They gather rice, so for them it's gathering of wheat and all the other fruits. So that's a time where they gather everything. Jadi nggak tahu kalau yang terjadi di Kalimantan juga saudara jawab ya. Itu kalau yang di Sarawak itu mereka itu justru pada hari ini, hari gathering itu, hari pengumpulan atau dikumpulkan semuanya itu, mereka mengumpulkan hasil gandum, hasil panen-panen, buah-buahan, semuanya itu dihimpun semua gitu. Dihimpun semuanya, dikumpulkan jadi satu. Yeah, kalau so that's di Kalimantan what they gimana? do. Yeah. Kalau di Kalimantan gimana? Gawai padi baru, Pak. Kenapa? Padi. Gawai padi baru. Naik dango. Maedango. Okay. Artinya Ya, gimana? Pak, Coba di sini diceritakan namanya. sedikit. Kalau ada dapat padi itu terus dibuat kayak apa? Hari-hari raya ngumpul-ngumpulkan. Yeah. I think that's the same idea as gathering all Same idea? Yeah, the okay, harvest, good. yeah, something like that. Kayak hari panen Yes. gitu, Pak. Hari panen, yeah, Okay. the harvest, harvest time. Okay, yeah. So this is exactly what's happening for them in that what they call the ingathering. And so what they do is it's a great time of rejoicing. So Jadi di dalam hari ini adalah hari pesta di mana mereka mengumpulkan semua gandum-gandumnya, buah-buahan, hasil tanaman dan semuanya itu seperti pesta besar gitu mereka rayakan di situ. yes, and so you were mentioning earlier, Pastor David, that is it got to do with the Rapture. rapture and all that, but it is actually connected if let me see, if they remember the parable of the wheat and tares. Jadi kalau tadi pernah saya katakan bahwa ada
hubungannya enggak dengan rapture atau pengangkatan, maka kalau ya itu memang berhubungan karena kalau saudara mengambil ini apa membaca mengenai perumpamaan gandum dan lalang. So what happens when God sent the angels to harvest? So the wheat are gathered together and set aside, okay, for use, but the tares are gathered together and they are thrown in the fire to be burned. Jadi kalau pada hari perhimpunan itu maka malaikat-malaikat Tuhan itu mengadakan tuayan dan itu semua dikumpulkan, lalu gandum-gandum itu yang baik itu semua dikumpulkan, dipisahkan dari lalang-lalang itu. Dan itu kemudian gandum-gandum yang baik itu dikumpulkan, dimasuk, diproses ya, jadi disimpan. Kemudian yang lalang-lalang itu semuanya dibakar, masuk di dalam api. So here, when we think about ingathering, so we remember that there are going to be two groups of people. The one that will enter into rest with God forever, and the other one that have not accepted, God through Jesus Christ. I mean, accepted Jesus. They will be burned. They will be gathered, and they will, thrown in the lake of fire into hell. Jadi di sini kalau kita melihat pada hari raya pengumpulan ini, maka kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu dikumpulkan di dalam rapture tadi untuk masuk nanti di dalam perhentian yang kekal bersama dengan Tuhan kan. Tetapi orang-orang yang jahat, yang tidak mengenal Tuhan, yang melawan Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan, itu yang seperti tadi lalang-lalang tadi itu akan dibakar itu saudara-saudara. Yeah. So if you remember from the appointed time of the Day of Atonement about how the gate of mercy closed, so this is that time. Ya, kalau saudara ingat pada waktu itu hari penebusan itu Yom Kippur, saudara tahu waktu minggu yang lalu kita bicarakan itu ada gerbang gitu yang akan terbuka selama masa anugerah itu dan kemudian itu akan menutup. Dan ini seperti demikian juga pada waktu anugerah Allah sudah menutup, ya sudah. Jadi yang tidak masuk dalam perhimpunan itu akan ya harus mengalami kesulitan. Okay. So you guys understand so far? Gimana coba adik-adik, ini saya berhentikan dulu ya, supaya adik-adik bisa ngerti nggak itu kira-kira ada mengenai pesta-pesta ini. Kenapa penting? Coba saya mau tanya, kenapa kok pesta-pesta Yahudi itu penting dirayakan? Kan diperintahkan oleh Tuhan di dalam kitab apa itu, kitab Keluaran atau apa itu diperintahkan untuk merayakan. Lalu kenapa kita kok harus sebagai orang Kristen dari Perjanjian Baru ini kok harus merayakan itu? Ada yang bisa jawab? Karena itu nubuatan Pak untuk nanti yang akan terjadi di akhir zaman Pak. Ya, ada yang lain mau menambahkan? Coba, ayo. Oke. Karena mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah sementara dan hari raya ini adalah menggambarkan kehidupan kita. Ya. Tadi jawaban dari Agape itu sangat benar, bahwa semua pesta-pesta yang ada di dalam musim semi dan musim panas itu digenapi secara mutlak dan secara detail oleh Tuhan Yesus di dalam Advent yang pertama. Saudara tahu Advent pertama itu apa? Kedatangan Yesus yang pertama. Kedatangan Tuhan yang pertama. Nah, itu sudah digenapi semuanya. Nah, sekarang
yang belum digenapi adalah pesta-pesta musim hari raya yang musim gugur. Jadi itu belum digenapi. Kalau yang musim panas dan musim semi itu sudah digenapi, tentunya masuk akal nggak kalau yang belum digenapi ini nanti akan digenapi secara pasti, secara detail, pasti betul-betul. Sampai hari dan waktunya, sampai sampai jamnya pun digenapi dengan pasti gitu. Jadi itu bisa menggambarkan bahwa yang musim gugur pasti akan digenapi. Jadi tadi pesta-pesta musim gugur apa? Coba tolong jawab. Jangan agape terus, dong. I exclude agape because he is too smart. Ayo jawab. Waduh, nggak bisa jawab ya. Gimana? Ada yang berani jawab nggak? Hari Raya Trompet, terus Yom Kippur. Yom Kippur ya. Yom Kippur. Hari Pentakosta ada juga. Jadi pertama adalah Yom Teshua atau hari pertobatan kan. Kemudian apa? Hari Raya Trompet itu Yom Teruah. Kemudian Hari Penebusan. Hari Penebusan Yom Kippur itu di mana di dalam Yom Kippur itu ada apa? Ada dua kambing yang dua binatang yang apa? Yang pertama diapain? Dipersembahkan. Dikorbankan ya. Darahnya itu dibawa untuk memercik di imam besar itu membawa itu pokor berisi darah anak domba yang dikorbankan di luar di halaman di tempat mezbah bakaran itu dibawa masuk ke dalam ruang kudus oleh imam besarnya itu kan setahun sekali kan. Kemudian untuk menguduskan dia harus minta ampun kepada dosa-dosanya dulu dan dosa-dosa dari umat Israel juga ya tentunya. Lalu dia korbankan di situ. Lalu satu lagi yang satu binatang satunya kambing satunya tuh diapain? Kambing hitam. Kambing hitam diapain? Yang satu sebagai korban, yang dilepaskan, satu Pak. dilepaskan. Yang satu dilepaskan, dikutuki, dilepaskan ke padang belantara ya, sampai mati ya. Jadi apa? Dilepaskan begitu untuk seperti membawa itu ya, seperti ini kan digenapi di dalam anak domba Allah itu memanggul dan membawa akan segala kutukan-kutukan kita itu dibawa ke padang belantara itu. Itu kemudian tapi juga anak domba Allah dikorbankan sebagai apa? Darahnya diambil untuk mengadakan grafirat, mengadakan pengampunan bagi kita. Masih ingat kalau kita datang di dalam sidang dalam apa? Di dalam persidangan di ruang persidangan, Bapak itu sebagai hakim yang besar, hakim yang agung, kemudian kita sebagai pesakitannya, kita sebagai terdakwa, kemudian siapa yang jadi penuduhnya? Iblis. Dan kemudian siapa yang menjadi pembela kita? Tuhan Yesus. Dan membawa pokor berisi darah anak domba itu sebagai saksi kan? Jadi sekarang ya. Jadi maka sebagai Bapak itu mengatakan ya memang kita itu orang yang bersalah. We deserve death. Kami semua ini layak untuk dihukumkan karena kami orang berdosa. Tetapi sudah ada anak domba Allah yang dikorbankan itu yang menggantikan, yang substitute, yang menggantikan dosa kita sehingga akhirnya kita tidak usah mengalami. Kalau kamu utang 1.000 ya, ada orang lain yang menggantikan bayar 1.000 untuk kamu, kan kamu bebas kan? Betul nggak? Ya misalkan ya, kamu utang. I try to explain them bahasa Kristennya. That's good. Misalkan saudara utang satu yang besar lah, mungkin 100 juta. Waduh, nggak bisa nih. Nggak bisa bayar. Gitu.
Kamu kalau enggak bisa bayar ditahan. Nah, sekarang ada seorang juru selamat yang datang membebaskan membayar 100 juta. Kamu harus dipenjara enggak? Enggak, Kenapa enggak? karena udah ditebus. Nah, sudah ditebus, sudah digantikan. Nah, Tuhan Yesus juga begitu. Kita ini layak menerima segala akibat daripada dosa-dosa dan kesalahan kita, itu kita harus mati. Tetapi Tuhan itu menjadi substitut, Tuhan substitusi. Tuhan menggantikan akan kesalahan-kesalahan kita dan sudah dibayar semuanya. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada Bapak sebagai hakim itu, ya benar, Anton, Agape, semuanya yang ada di sini, David, Christina, semuanya ini kita adalah orang berdosa, kami layak untuk dihukum mati, untuk menerima akan ganjaran atas dosa-dosa kita. Tetapi ada advokat, ada penasihat hukum kita, ada imam besar itu yang sudah mengorbankan diri sebagai anak domba itu, menggantikan, membawa darahnya itu, membawa rekonsiliasi dengan Tuhan. Gitu ya, ngerti ya? Ngerti ya? Ya, Pak. Nah, itu terjadi di waktu apa? Pada hari apa? Penebusan. Hari apa tadi? Yom Kippur. Yom Kippur. Ya, itu pada hari Yom Kippur terjadinya. Dan itu semua jadi sudah digenapi. Jadi sekarang yang belum digenapi adalah yang hari ini kita belajar, yaitu pesta-pesta atau hari raya selama harvest itu. It's a long, it's a combination of a tutor also, a tutoring. That's good. Ya, jadi That's good. adik-adik ngerti nggak kira-kira? Masih nggak ngeh ya? Nanti kalau nggak ngeh minta tolong si Ko Erik untuk minta tutoring. Ko Erik, atau bisa juga mungkin Agape bisa bantu. Tutor itu kan tidak harus selalu dosen ya. Tidak selalu harus guru. Murid pun bisa. Jadi kalau misalkan di sini ya, di Amerika ini kalau asisten dosen itu seringkali juga itu loh, mahasiswa yang senior, mahasiswa yang sudah lulus, itu yang sudah lulus dari mata pelajaran itu, mungkin mahasiswa tingkat 3 atau tingkat 4 gitu, sudah lulus, sudah menyelesaikan itu, dia bisa memberikan tutoring. Jadi kalau hal ini saya rasa either mungkin Erik atau Ko Erik atau mungkin Agape bisa bantu gitu. Ya, untuk memberikan tutoring gitu, untuk supaya saudara ngerti. Coba saudara lihat lagi semua catatan-catatan itu tuh kira-kira ngerti nggak itu, masuk akal nggak gitu ya. Ini memang pengertian susah nih. Thank you, Sister Christina. I try to explain them so that good. if they need tutoring, probably Brother Eric or maybe Agape can help give a tutoring. Yeah, that's true. Yeah, that's good. Yeah, thank you. Yeah. I'm also listening to you and learning Malay words or Indonesian words. Okay, let's go to the slide 4, how Jesus fulfilled the tabernacles, the Feast of Tabernacles, but not in the future yet, but in his first coming. Yes. Which one? It's number 4. This one? Yes. Okay. Bagaimana Yesus menggenapi hari raya tabernakel. Okay. Menggenapi? Menggenapi, ya. Fulfill. Oh, okay. So here you see how Jesus has, in his first coming, he came as the ultimate tabernacle, okay, or the dwelling place. Tabernacle means the dwelling place. So he came as the dwelling place of God in human flesh. So Jesus came in the flesh, okay. Jadi God in Jesus came in the flesh. Jadi pada waktu hari raya tabernakel itu kita memperingati Yesus sebagai tabernakel yang utama ya.
atau Ka'bah Allah tinggal di dalam tubuh manusia. So right. Jadi itu seperti Allah tinggal di dalam kita di dalam roh, tapi Allah roh itu tinggal di dalam kita sebagai Ka'bah Allah itu. Right. So that's one area. If you go over to not the middle content, but the other, and it's talk about Jesus himself is our rest, right? You see that? Jadi saudara bisa melihat di sini, Yesus sendiri adalah perhentian kita. So his rest is available for us when we allow him to fully dwell inside of us, in our midst and inside of us. Ya, jadi perhentian dari Tuhan itu diberikan pada saat kita mengizinkan Dia untuk tinggal sepenuhnya di antara kita. And if you remember that verse that says that Jesus said, "Come to me, all you who labor." I can't remember. I think it's Matthew. Ya. Kalau saudara lihat di Matius, ada ayat yang mengatakan, "Datanglah, marilah kepadaku siapa yang berbeban berat dan aku akan memberikan perhentian." Itu kan ada di situ. Ada yang ingat di mana itu? I think it's 11, but I'm not too sure. Enggak ada yang ingat? Mesti cari dulu, Pak. Ya. Bapak presentasinya masih yang layarnya kecil, Pak, apa? Yang presentasi view ya. Sebentar, kalau gitu sebentar ya. Saya stop sharing ini. Salah ya, sebentar. Oh, di mana nih? Apakah ini? Ya, sudah, Pak. Betul. Sudah, ya. Okay. Jadi gimana tadi? Ada yang menemukan? It's Matthew chapter 11. Matius 11 ayat yang ke? Matius 11 ayat 28. Tolong bacakan ya. Correct. Read till 30. Ayat sampai ayat 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Yeah. So here we have the idea that Jesus is our rest. If we know how to, yoke with him, then he becomes our rest. Because, okay, I'll let you translate first. Jadi di sini mengatakan bahwa Yesus adalah perhentian, dan kalau kita itu mengizinkan Tuhan itu untuk tinggal sepenuhnya di antara kita sebagai Tuhan dan Tuhan sebagai Tuhan dan sebagai Tuhan daripada jiwa kita, maka kita akan mendapatkan perhentian dari Tuhan juga. So our rest is very dependent on our relationship with Jesus. Jadi perhentian yang kita akan dapat itu tergantung kepada bagaimana kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. So when we decide to do things in the flesh, do things without God, without Jesus, then we are going to struggle. Kalau kita mau berusaha sendiri, maka kita itu akan bersusah payah, struggling begitu, nanti kita akan bergumul sendiri. The rest that we can have the rest in Jesus right now on earth, but there is going to be a rest that is eternal with God. Jadi perhentian itu kita bisa dapatkan juga selama masih ada di dalam dunia ini, tapi perhentian kekal, perhentian yang nantinya yang kekal itu nanti kita dapat di waktu kita sudah ada di surga. Amen. Amen. Here we have to see that Jesus,
he's not just he just does not just give us life, he is our life. Jadi bukan hanya Tuhan itu memberikan hidup, tetapi Tuhan sendiri adalah kehidupan itu sebetulnya. So when you allow Jesus to dwell inside of you, to take charge, to be your master, then you will experience his life. Jadi kalau saudara mengizinkan Tuhan yang adalah kehidupan itu di dalam diri saudara, maka kehidupan daripada Tuhan itu sendiri itu akan kita alami di dalam kehidupan kita. Itu betul-betul kita tuh merasakan kita seperti dibangkitkan, dihidupkan oleh Tuhan. And Jesus doesn't just give us peace. He is our peace. So he is the one who is living inside of us, and he is peace. Jadi Tuhan itu adalah damai atau memberikan kedamaian kepada kita, tetapi dia itu bukan hanya memberikan kedamaian, tapi dia adalah damai itu sendiri. Jadi kalau saudara mengizinkan Tuhan itu masuk dalam hatimu, maka damai daripada Tuhan itu sendiri akan datang di dalam hidupmu. So if we are not having peace, it's the probable reason is that we are not abiding in Jesus or he abiding in us. Jadi kalau saudara tidak mendapatkan damai, sukacita itu, maka sebetulnya saudara belum betul-betul mengizinkan Tuhan untuk tinggal sepenuhnya di antara kita, di antara hidup di dalam hidupmu. And he doesn't just give us love, he himself is love, and remember he dwells in us. Ya, jadi dia bukan hanya memberikan kasih kepada kita, tetapi dia itu adalah kasih itu sendiri. Jadi kalau engkau mengizinkan kasih itu sendiri ada di dalam hidupmu, mengizinkan Tuhan itu masuk dalam hidupmu, maka kasih Tuhan itu menguasai akan hidupnya. Saudara akan merasakan kasih itu. This is very important because many times we look at trying to get love, trying to get peace, trying to get life from the outside, but we don't realize that Jesus has all of this and he's living inside of us. Ini penting sekali karena kadang-kadang kita itu mencoba untuk mendapatkan jalan, mendapatkan damai, mendapatkan sukacita, kasih itu dari luar. Tapi saudara tidak sadar bahwa sebetulnya Tuhan itu mempunyai itu semua. Jadi kalau Tuhan itu engkau izinkan datang dalam hidupmu, maka engkau akan mendapatkan semuanya kok. Yeah, we're going to talk more about that later, but let me finish the slide by looking at the middle part. It says that Jesus will fulfill the Feast of the Tabernacles at his second coming. Yang di tengah sini, di tengah ini ada disebutkan Tuhan Yesus akan menggenapi Hari Raya Tabernakel, Hari Raya Kemah Suci itu pada waktu kedatangannya yang kedua, Second Advent, Advent yang kedua, ya. Yeah. Okay, let's move on to the next slide, 5, and this is it's called the lulav. Lulav. Lulav is that like a Hebrew word? Yes, it's a Yeah. Hebrew word. Dalam bahasa Ibrani itu ada disebut lulav. Lulav itu ini ya, coba kita akan jelaskan di sini. Yeah, so there are few practices done in the Feast of Tabernacle, and it's very important for us to understand them. So the first one we're going to look at is the lulav. Ya, jadi selama hari raya Pondok Daun itu atau hari raya Tabernakel itu ada ini unsur lulav ini yang sangat penting untuk kita mengerti apa artinya. So, if you look at the translation that Pastor David made, you can read that, and we'll go through one at a time.
Jadi ada 4 hal yang di sini yang ada di dalam lulav itu. Yang satu palm, pokok atau ranting cabang daripada palm. Itu memberikan buah palma, tetapi tidak berbau harum. Jadi itu menunjukkan seorang yang berbuat baik tetapi tidak mempunyai kasih kepada orang lain. Ya, jadi ada buahnya tapi nggak ada baunya. Yang kedua itu myrtle, itu sejenis bunga. Saya nggak tahu terjemahan bahasa Indonesia, ada yang bisa bantu nggak itu apa. Tapi itu sejenis bunga, mengeluarkan aroma harum, tapi tidak berbuah. Ini salah ini, berbuah ya, sudah bisa koreksi di situ. Jadi ini menunjuk kepada pikiran surgawi dan baik di dunia, represent to be too heavenly minded for earthly good. Ada yang bisa bantu saya terjemahin ini? Pak Yonatan bisa terjemahin ini nggak, Pak? Represents to be too heavenly minded for earthly good. Kalau Agape atau mungkin Gamaliel bisa bantuin terjemahin ini apa? Jadi menunjuk kepada pikiran surgawi dan yang baik di dunia. Kita terlalu memikirkan hal-hal surgawi sampai kita tidak baik lagi atau layak lagi hidup di bumi ini. Nah, begitu. Ya, itu pikirannya terjemahannya. Terlalu tinggi begitu. Itu terima kasih Pak Jonathan ya. Dan yang ketiga, tiga itu adalah velotri. Nah, saya cari-cari ini apa ini bahasa Indonesia apa. Tapi katanya ada namanya dedalu atau gandarusa, nggak ngerti itu apa. Tidak Gandarusa mengeluarkan kan pohon yang baunya wangi sekali. Oh. Gandarusa itu. Loh, tapi ini disebutkan dia tidak mengeluarkan bau harum maupun dia tidak berbuah. Mestinya bau harum tapi dia tidak berbau harum. Kalau gandarusa kan baunya wangi sekali. Ya. Tapi dia justru tidak berbau. Tidak mengeluarkan bau harum dan tidak berbuah. Jadi menunjukkan pada seorang yang senang kepada pengajaran namun tidak pernah berbuah, tidak pernah melakukannya gitu. Ya. Itu. Terus yang keempat ini citron ini yang kuning ini. Citron atau citrun menghasilkan buah dan aroma yang harum. Ini menunjukkan kepada seorang yang percaya dan setia berjalan dalam hikmat Allah dan manusia. Jadi dia bisa berbuah-buah. Okay. I haven't covered the last piece here. Okay, so if you're not, remember that we mentioned earlier is the Feast of Ingathering, so they will have all these different things. So they will tie them together and then they have a way of doing it. I don't know the direction they do it, but they have a direction of just giving thanks to God with this lulav. Jadi kalau saudara ingat di dalam proses tadi salah satu namanya dari hari raya hari raya ingathering atau pengumpulan atau mengumpulkan itu di situ mereka antara lain ada dikumpulkan ini hasil-hasil ini dan itu mereka mengikat menjadi satu. Di antara ada bagian palmnya, ada bunga myrtle-nya itu, ada gandarusanya, ada citrunnya di situ. Jadi itu semua mencantumkan. Okay, I'll let you continue. Okay, so this by itself, the older, especially the three of them, the first three by themselves, it represents our life as Christians, that our lives as believers, that you can't have, you need each other to have this fragrance to the Lord, and you need each other to be able to bear fruit, and you need Jesus. Jadi khususnya yang tiga ini itu mencantumkan bahwa saudara itu membutuhkan satu sama lain, ada yang berbuah, ada yang mempunyai aroma, dan itu jadi harus bergabung bersama-sama, kita saling membutuhkan di situ supaya kita itu bisa mengeluarkan aroma yang baik dan mengeluarkan buah yang baik itu. So
even the citron, even though it's fragrant and it's it's bearing fruit, but you need to put them together so that as a whole, as believers as a whole will be able to be how do you say this? Just the unity of being able to grow together, be fruitful together. That's the concept. Okay. Jadi ini tambahan yang nomor 4 ini tadi, citrun, itu supaya itu di dalam berkas yang sama, di dalam satu kesatuan yang sama ini, kita saling menguatkan satu sama lain dan berbuah dan memberikan bau harum kepada orang-orang lain di sekitar kita itu. Nah, memang kita sendiri-sendiri itu tidak, ini akan sendiri, pohon palem sendiri kan tidak mempunyai hasil yang baik gitu. Bunga myrtle ini juga begitu. Ya, jadi kalau sendiri-sendiri kita tidak bisa, tapi kalau kita digabung bersama-sama kita akan menjadi efektif dalam kerajaan Tuhan. So we have to understand, this feast is about us coming together and helping one another, and so that each of us will be that praise that before the Lord, the thanksgiving before the Lord. Jadi kalau saudara lihat di sini pesta Hari Raya Pondok Daun itu menggambarkan memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita itu harus satu sama lain, harus bersama-sama, harus kita mengasihi satu sama lain, bekerja sama satu lain, memikirkan masing-masing, dan itu maksudnya kita sendiri-sendiri tidak bisa untuk menjadi efektif dalam kerajaan Tuhan, tapi kalau bersama-sama kita bisa bersinergi bersama-sama akan memberikan hasil yang paling baik dan untuk pekerjaan Tuhan. Yes, and I think in the epistles of Paul, he said that we are to, help one another, to bear one another's burden, right? We try not to leave anybody behind. We work together. Yes. Jadi di dalam salah satu surat daripada Rasul Paulus itu juga dikatakan bahwa kita harus membangun bersama-sama, harus bersekutu bersama-sama semuanya gitu, supaya tidak ada satu orang pun yang ditinggalkan gitu. Semuanya akan bergerak maju bersama-sama gitu. Yeah, so this is what a faithful believer will be like, It's not just about him, it's about the whole body of Christ. Jadi sebetulnya dari lulaf ini, unsur lulaf ini sebetulnya adalah penggabungan. Jadi saudara tidak bekerja sendiri-sendiri, saudara tidak berlaku sendiri-sendiri, tetapi ada kesatuan, kesamaan di dalam tubuh Kristus itu, saling membangun dan memberikan hasil yang paling efektif. Okay. How many? I think we can continue on the next. The next. Yeah, because it's already time, right? Yeah. Are we at a stopping point now? Are we? We'll stop on this one because the other one has a lot to explain. So hopefully. Jadi kita akan stop di sini supaya kita bisa mengerti dan merenungkan kembali apa yang dikisahkan ini. Kalau perlu saudara dengarkan kembali video ini, minta salah satu nanti memutarkan pada saatnya saudara ada. Jadi saudara bisa mengerti kenapa ini penting di dalam hidup daripada orang Kristen pada zaman ini. Ya? You want to give a chance for them to ask or? Yeah, if they have question. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan enggak? Ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Ya. AKP want to ask. Menggenapinya seperti apa Ibu yang di Hari Raya Pondok Daun ini? How we can fulfill the meaning of or the essence of
the Feast of Tabernacle in our life? So, we don't do it exactly like them, but this is in our daily life. For example, when we talk about being, on transit, Yeah, we yes, have betul. to leave. Okay, We can you hold? need to leave. Okay, sorry. Jadi ini tidak kita lakukan seperti mereka begitu orang Yahudi gitu ya kita, tetapi mempunyai arti yang dalam di dalam hidup kita. Misalkan tadi seperti kita ini sekarang ada lagi di dalam transit, di dalam tempat transit sementara gitu, di mana kita melakukan perjalanan ke surga itu. Jadi dunia ini hanya sementara. Jadi kalau saudara mempunyai konsep demikian, kita itu tidak semata-mata kita itu kemudian bersukacita, bersukaria dan menghabiskan hawa nafsu kita, tetapi kita tahu bahwa tujuan kita itu kita jangan sampai ketinggalan kepada pesawat yang berikutnya. Kita harus sampai kepada tujuan yang akhir itu. Yeah. And then we just learn about the lulav. Then we in that in itself teaches us how to live, to help one another as a body of Christ, so that we all will make it to the ingathering, like the wheat that is gathered together, not the tares that is going to be, burned. Ya, jadi misalkan tadi mengenai lulak tadi, jadi kita itu pengertiannya adalah kita itu bersama-sama, maju bersama-sama mengasihi dalam satu tubuh Kristus itu saling mengasihi, dan supaya gitu nanti kita itu bisa masuk di dalam perhentian. Jadi kita itu semua bisa masuk di dalam ingathering, di dalam penyatuan atau pengumpulan daripada yang seperti yang Tuhan katakan di dalam perumpamaan gandum dan lalang itu, supaya gandum-gandum itu bisa dikumpulkan dan lalang-lalangnya dipisahkan gitu, dan lalangnya memang akan dibakar gitu, tetapi yang gandum itu akan masuk di dalam perhentian. Yeah, so it's like we have this idea that we don't allow anybody to be left behind. We want to together. Jadi jangan sampai Anda ada salah satu daripada kita yang ketinggalan. Jangan sampai ada salah satu yang ketinggalan. Gitu. Okay. So in the church, many times we have so much, disunity because we don't understand about helping each other, and sometimes the person who's supposed to help us have to correct us, and we don't like it, but that's part of bringing everybody together. Seringkali dalam gereja ada pertikaian, tidak ada kesatuan, tidak ada harmoni, karena kita harus saling menolong, dan kadang-kadang orang yang menolong kita itu seringkali menegur kita karena kesalahan kita atau kekurangan kita, dan kita nggak senang, kita marah gitu. Nah itu akhirnya menjadikan ketegangan di dalam gereja Tuhan. Nah itu pengajaran Lulek di sini itu mengajarkan kita untuk ada kesatuan di situ, ada kebersamaan. Ya. Oke. Terima kasih. Coba kita akhiri pada malam hari ini. Kita akhiri pembahasan kita Distance Learning mengenai ini hari-hari pesta musim gugur, tapi akan dilanjutkan dalam minggu depan karena belum selesai. Ya, salah satu mau berdoa atau you want to pray atau let them pray. Let them pray. Ya, coba salah satu silakan berdoa. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas anugerah-Mu Tuhan, di mana pada siang ini